Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda berbincang tentang suasana kampanye dan terutama urusan baliho spanduk yang bertebaran di mana-mana, di pinggir jalan, di tiang listrik, di pohon, di berbagai macam tempat publik. Sebagian besar mereka atau baliho spanduk itu bertebaran ya, dengan cara-cara yang kelihatannya tidak pas, merusak estetika, merusak pemandangan dan sebagainya. Nah, memang sebenarnya masa kampanye itu baru dimulai tanggal 28 November nanti sampai tanggal 10 Februari. Setelah itu ada masa tenang sebelum tanggal 14 kita mencoblos. Tetapi memang ada kebutuhan juga untuk melakukan sosialisasi. Baik itu sosialisasi terhadap partai, terutama partai baru, caleg-caleg juga, terutama caleg-caleg yang bukan incumbent, caleg-caleg yang baru, sehingga merasa perlu untuk melakukan sosialisasi, pasang fotonya, pasang gambar partainya, dan sebagainya. Incumbent juga tentu saja, boleh saja untuk, malah biasanya juga lebih gencar karena logistiknya lebih banyak untuk memasang tanda gambar, ya, foto mereka, dan slogan-slogan, dan sebagainya. Dalam politik, kampanye adalah sesuatu yang wajar, sudah biasa, bagian dari politik. Sama saja juga dengan berbagai macam produk-produk lain yang membutuhkan advertisement, reklame, iklan. Politisi juga perlu mengiklankan diri, tanda gambar, fotonya sendiri, semboyannya, atau program-programnya, dan sebagainya. Ada banyak model-model kampanye. Apakah itu tatap muka, datang blusuk-blusukan, ada juga yang bikin pertemuan-pertemuan, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Ada kegiatan-kegiatan sembako murah, ada kegiatan-kegiatan bagi-bagi sembako, apa segala macam lah. Tapi yang tidak bisa ketinggalan atau tidak dilakukan oleh para politisi tentu saja adalah istilahnya mensosialisasikan dirinya, mensosialisasikan partainya, dan kemudian bahkan nantinya kalau sudah masa kampanye nantinya, tentu saja dengan seruan pilihlah saya atau coblos partai ini dan sebagainya. Tentu saja nomor partainya, nomor urut partai juga sesuatu yang bendera partai, lambang partai, semuanya perlu disosialisasikan. Wajar sekali. Di negara-negara maju demokrasi juga begitu. Persoalannya adalah pemasangannya yang membuat kadang-kadang kita boleh dikata jalan kemana-mana ini ada berbagai macam reklame politik. Reklame politik yang dipasang di mana saja secara tidak beraturan. Di pohon, dipaku lagi di pohonnya, merusak pohon itu, bisa merusak pohon itu, di tiang listrik, atau kalau di pagar rumah itu biasa, atau di pagar gedung, bendera dipasang di pohon, atau di tempat jalanan, di jalan masuk ke gang, di kampung-kampung, di mana-mana. Nah, persoalannya sebenarnya adalah yang kadang-kadang, ya walau saya juga seorang politisi, pemasangannya yang tidak beraturan itu merusak estetika. Belum lagi, hampir semuanya tidak bayar pajak, kecuali yang di billboard. Kalau yang di billboard pasti sudah bayar pajak, karena itu langsung berkenaan dengan izin dari pemerintah kota dan sebagainya. Tapi kalau yang di pinggir jalan, di tiang listrik, di pohon, di pinggir jalan,
itu pasti tidak bayar pajak. Padahal sudah ada peraturan daerah, hampir semua kota, kabupaten kota itu ada peraturan daerah tentang izin reklame, pajak reklame. Karena itu, misalnya ada kejadian tiba-tiba pemerintah kota, ada satu kejadian di sebuah provinsi, presiden datang ke situ, kemudian baliho-baliho diturunkan oleh pemerintah kota. Atau bukan begitu, ada pimpinan partai tertentu, kebetulan bupatinya juga partai itu, maka kemudian balihonya dipasang di sepanjang jalan, atau kemudian juga kalau rivalnya yang datang, baliho-baliho dari partai rival tersebut itu diturunkan, dibongkar, dicabut, dan sebagainya. Pertama, mari kita harus berpikir secara secara kontekstual bahwa memang dibutuhkan reklame politik itu sesuatu yang biasa. Bahkan boleh pasang iklan di televisi, di radio, bikin di billboard. Persoalannya adalah kan kebanyakan politisi partai mau cari yang gampang, murah, nggak bayar pajak. Maka dipasanglah sembarangan semuanya. Yang penting ada relawannya, ada tim suksesnya, lalu pasang di mana saja bisa dipasang. Nah, kalau di negara-negara maju nggak bisa. Semua reklame politik harus bayar pajak di tempat-tempat yang sudah diizinkan atau di rumah pribadi. Nah, kalau di rumah pribadi nggak perlu minta izin, nggak perlu bayar pajak. Jadi kalau di rumah pribadi pasang bendera, pasang tanda gambar, pasang foto atau apa segala macam, silakan kalau di negara-negara demokrasi maju itu, kalau rumah sendiri. Itulah hak warga negara untuk memasang tanda gambar, bendera, baliho, poster. Jadi misalnya di pagar rumah saya boleh pasang spanduk panjang di depan pagar saya, atau kader-kader partai saya kemudian juga pasang spanduknya di situ, pasang gambar bendera dan sebagainya. Oh, di rumah saya, di pohon saya pasang bendera. Tetapi ketika itu di tempat umum, semestinya semua dengan tertib, sesuai dengan ada di tempat-tempat yang diizinkan dan bayar pajak. Cuma ini kan di Indonesia tidak berlaku semuanya. Bagi saya begini, yang penting adil, yang penting setara. Kalau memang semua harus bayar pajak, ya semua harus bayar pajak. Nggak boleh pasang kalau tidak bayar pajak, tidak sesuai dengan izin yang diatur oleh Perda. Tapi kalau semua dibolehkan, artinya pemerintah daerah, kebanyakan memang pemerintah daerah sekarang, ya yang penting aturlah, pasang sendiri, asal tidak di tempat-tempat yang membahayakan segala macam. Ya silakan pasang, tapi kalau misalnya membahayakan di jalan tol misalnya nggak boleh dipasang. Ya, semuanya harus sama. Jangan kemudian kalau partainya wali kota atau bupati ya, boleh dipasang sembarangan di pinggir jalan tanpa bayar pajak juga. Tapi kalau partai orang lain kemudian diturunkan. Nah, ini biasanya menurunkan Satpol PP. Memang Satpol PP punya tugas, punya fungsi untuk menertibkan pemasangan apa saja, bukan hanya spanduk partai, spanduk siapapun, ormas, organisasi kepemudaan ataupun warga masyarakat mau pasang spanduk nggak boleh sembarangan juga. Nah, yang penting adil. Beberapa waktu pada kampanye pemilu yang lalu misalnya, kalau saat itu di Pekanbaru, spanduk baliho Partai Demokrat diturunkan, dibuang ke selokan, bendera-benderanya segala macam, karena ada petinggi partai lain yang berkuasa yang datang ke Pekanbaru pada saat itu. Dan kemudian karena Partai Demokrat dianggap sebagai oposisi, maka untuk menyenangkan hati, mata dari petinggi partai tersebut, bahkan juga ya seorang penguasa, maka tanda gambar, bendera, spanduk, baliho Partai Demokrat dicabut, diturunkan, disobek, dibuang ke selokan.
ini abuse of power kalau itu terlakukan oleh para penguasa atau paling tidak partai relawan-relawan atau sudahlah suruhan-suruhan dari partai berkuasa dan dibiarkan oleh penguasa setempat. Nah, itu tidak adil. Mestinya kalau dibolehkan melakukan pelanggaran, yaitu tadi pasang spanduk baliho secara serampangan atau di mana saja di ruang publik tanpa bayar pajak, maka semua partai juga harus boleh. Dan tidak boleh ditertibkan, yang satu ditertibkan, yang lain tidak ditertibkan. Apalagi kemudian yang berkuasa saat itu tidak ditertibkan. Itu tidak bisa. Masyarakat pun juga tidak boleh mengklaim satu teritori dari Republik Indonesia sebagai teritori dari sebuah partai tertentu. Nggak bisa. Ini juga kesalahan masyarakat sendiri. Kadang-kadang ada satu partai yang dominan di satu daerah, kemudian memasang spanduk di situ, Anda memasuki daerah atau kampung, lalu pakai kalau itu PDI, Kampung Banteng, kalau masuk Demokrat, Kampung Demokrat, atau kalau masuk Ka'bah, P3, Kampung Ka'bah, atau pokoknya mengklaim sebuah teritori sebagai teritori dari sebuah partai. Itu nggak boleh. Tidak ada teritori partai. Pemerintahan Republik Indonesia yang ada. Itu dan itu untuk semua warga negara Indonesia, apapun partainya. Jadi nggak bisa. Atau satu kelompok, misalnya satu kampung, didominasi oleh sebuah partai. Nggak boleh juga misalnya. Oh, hanya partai ini yang boleh pasang bendera atau pasang spanduk di daerah ini. Partai lain nggak boleh masuk. Oh, nggak bisa juga itu. Itu jalan milik publik, milik negara, milik semua. Kalau satu dilarang, semua harus dilarang. Kalau satu dibolehkan, semua harus dibolehkan. Sebenarnya kalau kita mau tertib, hanya boleh pemasangannya di tempat-tempat yang bayar pajak, itu ya biasanya di billboard, atau di rumah pribadi. Di ruang publik, mestinya kecuali dia dapat izin dan bayar pajak. Itu baru tertib. Tapi kan kenyataannya kan tidak begitu. Kenyataannya sama sekali. Lihat aja nanti. Ini belum kampanye sudah kelihatan. Tapi nanti sudah kampanye apa lagi? Karena itu prinsip yang harus dilakukan adalah kalau memang hukum itu tidak bisa ditegakkan. Artinya hukum bahwa semua reklame harus sesuai izin dan bayar pajak. Kalau itu tidak bisa ditegakkan, maka yang penting adalah prinsip keadilan, kesetaraan. Satu boleh, semua harus boleh. Satu tidak boleh, semua harus tidak boleh. Dan kemudian penertiban terhadap berbagai pelanggaran. Itu pelanggar semua. Tapi penertibannya tidak boleh berat sebelah. Kalau yang satu ditertibkan, yang lain tidak ditertibkan. Yang lain ditertibkan, yang satu tidak ditertibkan. Biasanya begitu. Partai yang berkuasa, gitu aja. Atau partai yang dominan di situ. Nah, ini memang tentu saja masih banyak hal yang perlu kita lakukan ke depan. Bagaimana agar demokrasi kita semarak, tapi tertib, tapi adil, dan juga membuat estetikanya juga bagus. Cuma ya bagi teman-teman politisi, pertama janganlah merusak pohon. Mau pasang baliho di pohon dengan cara memaku itu merusak pohon. Pasang tiang listrik, ya mungkin saya lihat ya, kalau tiang listrik kan itu bukan barang hidup. Lebih baik begitu dibandingkan di pohon yang kemudian dipaku. Juga pasang lain tidak membahayakan lalu lintas. Kadang-kadang kita lihat bendera dipasang di jalanan, kebetulan jalan itu ada pembatas jalan, dan kemudian pembatas jalannya itu lalu dipasang dengan bambu-bambu biasa.
persoalannya itu setelah beberapa lama kena angin, kena hujan, bambunya condong. Lalu bambunya condong bisa membahayakan pengendara jalan. Jadi jaga keselamatan. Kalau daripada membahayakan lebih baik tidak usah dipasang di situ. Nah, inilah sebenarnya yang fungsi dari Satpol PP ataupun polisi ataupun mereka-mereka yang punya fungsi untuk menjaga ketertiban itu. Kalau ada yang sudah membahayakan, merusak lingkungan, copot aja. Terlalu merusak pemandangan. Misalnya ada pemandangan di gunung gitu, tiba-tiba dipasangin spanduk menutup pemandangan gunung tersebut. Waduh, yang itu tadi tidak bayar. Kalau tidak bayar pajak dan kemudian tanpa sesuai dengan perizinan dan merusak lingkungan, merusak estetika, merusak, membahayakan warga, itu perlu ditertibkan. Tapi semuanya dengan prinsip keadilan. Mudah-mudahan pemilu kita bisa aman, adil, damai, dan kemudian kita masing-masing warga negara menyalurkan aspirasi politik kita sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Silakan pilih. Lalu setelah itu kita kembali lagi menjalankan fungsi tugas masing-masing. Dan setelah itu, setelah kampanye, kita tertibkan, cabut semuanya supaya kembali lagi kehidupan normal berjalan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.